sesi ke-13 Tanjung Balai Prodi Bimbingan Konseling yang akan melaksanakan video rutin dengan layanan yaitu konseling individu. Berikut adalah tanggal hari ini ya, 13 Desember tahun 2022 saya laksanakan. Lalu ada ini juga berita dari secara online dari detik.com pada tanggal 13 Desember tahun 2020 juga. Oke. Pak. Salam nak. Ya, silakan masuk. Pak. Pagi nak. Silakan duduk nak. Silakan. Ya. Oke. Lu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana? Ada sarapan? Udah tadi pagi Pak. Sarapan apa tadi pagi? Telur sama nasi. Telur sama nasi. Iya Pak. Itu ya. Kita pagi harus bertenaga. Mana bisa kita belajar? Mana dia? Berarti dalam mana Pak? Lo masalah dia lah. Terus Aldo kemarin katanya main Mobile Legends katanya? Iya Pak, ada yang Mobile Legends. Iya, di mana? Daerah mana? Di daerah Sumpayan Pak. Iya Pak ya. Iya. Yang mana? Akunnya udah mau tidur katanya? Iya Pak, udah itu 456 poin mistiknya. Itu lagi lah ya. Iya. Nanti kalau itu aku bisa Hero favoritku Alus Pak. Alus. Berapa tesnya? 3.000 lebih lah Pak. Indrek? Indeksnya 64,9%. 64,9%. Dari dulu itu Pak pakai Alus. Iya, lama juga ya alusnya. Yang kedua apa besar dulu Pak? Yang kedua jauh pertandingannya. Kemarin Pak lihat Moskov enggak? Oh itu masuk baru-baru ini Pak, baru-baru main. Sekarang udah 200 lebih matchnya. 200 lebih? Iya Pak. Lama juga ya. Soalnya Pak lihat kamu sering kan malam-malam mainnya ya. Saya Pak mau ngapus Moskov. Oh Moskov? Ya mau. Udah berapa? Apa ya Pak? Matchnya sekarang? Baru itu udah 200 lebih lah Pak. 200-an ya? MMR-nya lumayan tinggi lah. Berapa MMR? MMR-nya dari titel itu Pak 3.700 lebih. Iya dari 1.000. Dari 1.000 ya? Bapak juga main juga kan 1.000 memang kalian tahu kalau mau main. Bapak pakai atas biasanya. Iya Pak. Teng-teng lah, kamu nggak bisa. Bapak nggak pakai. Tapi main NCA nggak pernah menang. Iya. NCL kalah terus. Tapi pernah sekali Bapak kan dapat NCL yang kuning itu. Iya piala kuning. Nah, ada sekali aja. Ada banyak. Aku pernah? Nggak pernah. Aku nggak pernah. Ya, Bapak nggak pernah. Ya kan? Karena Bapak lihat dulu nggak pernah ya kan? Malam minggu jaringan wifi jelek. Pakai wifi. Kalau ya kan? Iya Pak. Itulah makanya udah dulu ada bisa ngalahin mulai dari ini. Bapak juga karena kalau kita ngalahin gitu cari-cari juga wifi. Iya. Karena pernah mencari wifi orang membobol. Bobol? Iya. Hack gitu ya? Iya Pak. Aduh, gawat kan. Kan biasanya gitu dulu. Ya? Saya pakai terpaksa Pak membobol wifi orang. Cari tiang-tiang di mana baru lainnya ada di. Apa pakai aplikasi itu bobol? Iya Pak. Iya lah. Tapi ngeri juga ya, bisa masuk dulu ya, Bapak aja bisa. Tapi mabar ya? Kebanyakan Solo sih Pak. Solo? Iya. Jadi punya ya, Bapak kan memanggil kamu kemarin supaya datang ke mereka. Ya itu. Ya, kamu mau tahu kan kenapa Bapak panggil? Karena gini, ada masalah juga di kawan-kawan kan. Ada komplain sama Bapak bahwasanya kamu sama kawan-kawan juga sering
Oke, paham dulu. Paham Pak. Jadi bukan bapak artinya apa gitu, bukan masalah yang harus rumit, harus bapak marah, enggak, bapak nggak marah gitu. Yang sudah kesini menjalur kita lakukan konseling individu gitu, ya. Nah, dia bisa curhat, bisa berbagi sama bapak, bapak juga nanti menerapkan asas-asas dulu. Tahu dulu asas-asas BK untuk konseling individu. Enggak tahu Pak. Bapak jelasin ini asas-asas BK itu yang pertama. Untuk konseling individu itu pertama asas kerahasiaan, ya. Asas kerahasiaan itu dulu, dia bapak kamu ya merahasiakan segala sesuatu yang kita bicarakan. Yang kita udah pengetahuan yang sedang sama bapak, kita kan aja dulu. Nanti bapak akan bilang ke siapa? Satu orang juga yang tahu nanti, ya. Ini nggak usah takut kalau rahasia yang ada di belakang bapak terbongkar atau di restoran lain, enggak, itu takut, ya. Yang kedua ada lagi setelah rahasia ini yang kedua asas keterbukaan, yang dimana ada harus terbuka sama bapak nih. Semua kejadian sama bapak. Iya, ceritakan sama saya masalah-masalah lalu yang kamu alami, gimana di rumah, gimana di sekolah, itu ceritakan aja gitu. Konseling individu ini nggak bisa berjalan kalau ada ngomong nggak terbuka sama saya, ya. Bapak. Itu dia salah satunya, itu yang paling penting. Ada juga mau terbuka sama bapak kan. Yang ketiga, itu asas kenormatifan. Kita bicara di sini dulu terhadap norma-norma berlaku, peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di masyarakat. Jadi kita boleh keluar dari norma-norma itu dulu, ya. Ya Pak. Nah, yang keempat itu juga salah satunya asas dari konseling individu. Asas ini adalah asas kesurelaan, selalu terbuka, ya. Lalu rela itu untuk menceritakan pendeknya apa saja yang itu kesahkan, ceritakan aja gitu, ya Pak ya. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Oke, jadi ulang lagi tadi tujuannya itu supaya menuntaskan permasalahan sama kawan-kawan suami ini. Nah, banyak guru-guru lapor juga, kawan-kawan kelas yang lapor sama saya tentang masa depan ini, gitu ya. Lalu itu asas-asasnya yang terus cepat berlaku, ya. Karena saya sebagai guru BK itu menghargai asas-asas itu dulu, ya. Ya Pak. Sampai ini berpaham muslim kan? Ya Pak Muslim. Kalau kita kaitkan dalam Islam itu namanya apa? Dosa Pak. Dosa mencuri ya, dosa. Ya mencuri. Itu nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Semua agama nggak boleh sebenarnya mencuri hak milik orang lain, Bu. Ya kan? Nggak boleh itu. Lalu yang kedua kemarin itu gimana yang ambil Mangga mangga? di kereta kawan. Ambil mangga. Iya Pak. Di kereta. Macam mana itu ceritanya? Itu karena lupa sarapan pagi. Jadi itulah Pak, lapar perut, kosong, daripada sakit perut kan mending ngambil mangga. Pas pula ada informasi kalau kawan saya itu Pak meletakkan mangga di jok kereta. Dia cerita ke kawan-kawan lain. Jadi saya dengar itu pas masuk, Iya. saya izin ke WC. Iya, saya dengar juga itu. Padahal saya nggak ke WC Pak, saya pergi ke parkir kereta mengambil mangga apa, membuka itunya, Joknya, kamu masuk joknya ke dalam tangan, mana? di itu Pak. Dia Yang longgar juga kuncinya, bisa dikoordinir tak begini Pak kuat. Terbuka, iya, bangkunya terbuka terus ada mangga di situ, saya ambil lah Pak. Itu dari mana kamu belajar kayak gitu loh? Pernah lihat di YouTube caranya Pak. Kalau itunya longgar, tinggal rentak saja, ditarik kuat. Soalnya keretanya memang gampang. Iya. Aja, kan? Gampang. Itu kalau kita kaitkan tuh nih, yang Aldo kan ini udah paham lah semangat. Kemarin kan Bapak jaksa pernah datang kan, sesuai kita pernah ngasih penyuluhan juga kan tuh. Itu masuk ke pidana loh, bisa nanti masuk penjara loh kalau kayak gitu. Ya, udah masuk kriminal itu tuh, ya kan? Iya Pak.
Bisa masuk ke pasar. Ada loh tuh jangan sama jalan anak. Ada Pak. Ada, kalau nggak diterima nanti lalu kan. Kalau nggak terima sama orang tuanya nggak setuju orang tua, bapak saya nggak setuju masuk lagi penjara. Ada penjara anak. Jadi jangan bilang nggak ada ya, hati-hati terus. Itu dalam masuk kriminal. Kamu mengambil pertama dulu pelan-pelan kamu ambil dulu pulpen, ambil dulu buku, ya kan? Roll kunci, lama-lama kan tangga yang mau ambil mutela. Coba lah. Kemana? Jangan-jangan kamu di rumah pernah ya? Ada yang kejadian juga ngambil kayak gitu. Ceritakan dulu. Pernah Pak. Kita kan harus jujur ini. Ceritakan dulu. Ya kalau pernah itu dulu pas sholat Jumat kalau nggak salah Pak. Sholat Jumat itu kan saya pakai sendal saya udah tuh ya ini itu tadinya Pak. Iya. Terus saya pakai aja lah, nanti kan di masjid udah masuk kan Pak. Itu saya letak sholat di tempat sholat. Saya letak, baru saya masuk ke dalam sholat. Baru pulangnya saya cari sholat bagus, saya tukar. Habis sholat Jumat. Iya. Habis sholat Jumat ini ya kan, karena mau berdoa. Kamu nggak kenal gitu kan tuh? Iya. Mencuri kan? Iya Pak. Kriminal juga tuh, nggak salah gitu. Udah sering kamu lalu udah selain sendal apa lagi tuh? Tidak ada lagi, jujur aja dong, kan jangan apa? Mencuri buah-buahan lagi Pak, pernah. Curi buah? Iya, sama kawan. Di mana tuh? Di kebun orang. Apa yang kamu ambil? Sekarang mangga, buah manggis. Manggis? Iya. Mangga, buah manggis. Satu lagi sama buah kuning. Ini juga? Iya Pak. Terus orang nggak tahu tuh. Dia pun cuma malam-malam atau siang? Sore. Sore. Iya Pak, sore. Udah sering lah kamu itu ya. Sampai. Sandal udah, apalagi adik setir orang udah, posisi orang yang ambil, manggari ke kereta, diambil. Apa lagi coba nih coba? Kamu uang turnamen kemarin itu turnamen dari mana itu? Ambil juga itu turnamen. Soalnya kemarin kata-kata pernah ikut turnamen ya. Iya Pak. Turnamen Mobile Legends itu kayak mana itu? Ngambil juga Pak. Bukan minta sama uangnya enggak? Bukan. Ambil dari mana? Jual cincin uang. Cincin uang. Iya, jual cincin emas. Oh, itu kamu jual gitu? Iya. Berapa waktu itu? Berapa lu? Kok itu 600-an Pak. Pakai uangmu gitu? Pakai uangmu semua daftar pendaftarnya itu gimana? Itu kalau menjual cincin uang itu separuh membayar turnamen Mobile Legends. Ya. Separuh lagi untuk jajan-jajan, ongkos minyaknya pergi ke sana. Terus itu kalau misalnya kamu beli skin itu dari mana? Sekarang duit incek dikasih sama incek. Tidak sama cek juga. Ya, dikasih incek misalnya 20.000. Itu nanti dikumpul-kumpul kan Pak. Misalnya saya mau beli skin epic, itu kan harganya 200.000. Ya. Saya kumpul-kumpulkan 20, kadang 15. Saya tahan di kantong saya Pak. Baru kamu beli skin epic ya? Ya baru beli skin epic. Tidak jual cincin lagi ya? Enggak, cuma sekali itu aja Pak. Itulah. Cuma sekali itu aja. Ini encik yang besarkan kamu loh. Ya, kamu tinggal dibiayai, dikasih makan, disekolahkan, coba gitu. Kasian kan? Kasihan juga Pak. Coba kalau kamu itu encik itu udah sayang lagi sama kamu. Masih semuanya sama kamu, coba. Semuanya dikasih apa? Nggak dikasih sepeda diberikan. Banyak dari incek semuanya lah Pak. Sepeda, jajan, Terus pakaian sekolah di adikmu juga lanjut tuh yang iya Pak, semua kami adik abang lah dibayarin sama Iya. incek.
Iya. Apa kali sih rumah udah candu kali kamu sama Mobile Legends itu? Kalau dibilang sih emang candu Pak, sampai begadang gitu tiap malam. Iya, itu pulang jam berapa itu coba? Aduh, Kalau nggak salah pulang jam 1 malam Pak, setiap hari. setiap hari. Sampai Ijen nunggu lah di rumah. Itu sama jam berapa keluar? Apa semana itu? Tanding apa? Bukan Kan tanding, itu tinggal setiap hari tanding. bukan tanding Pak, itu nongkrong di tempat kawan. Ah, Makanan situ semuanya ada, kopi, disiapin. dia disiapin, colokan untuk cas, HP, Bisa ngecas ya? ya sambil Ada wifi ngecas. di sana situ. wifi kawan ada, Wifi-nya. gratis. Makanya enak di situ Pak, betah gitu. Iya betah, ya tugas PR kan siapin ya. Nah, pulang-pulang jam 1 setiap hari kan efeknya kayak mama coba. Ngantuk lah kamu kan. Ngantuk kadang sering juga terlambat pergi ke sekolah Pak. Ya iyalah, kamu sering kali kok terlambat dan di depan gerbang saya tungguin kamu itu. Silakan baru sampai muka ngantuk-ngantuk setiap hari itu saya lihat. Nah, coba lah, kayak mana itu? Ini kamu mencerminkan seorang pelajar apa? Bisa tanya ke sama kamu. Nah, Enggak, kayak mana rupanya pelajar yang bagus itu? datangnya tepat waktu, Ya, rapi, tapi terus semangat, semangat. bukan Nah, ngantuk. iya lah gitu kan. Nah, semangat kita sebagai manusia gitu kan, seorang pelajar khususnya kamu ini. Niat kamu kan ke sekolah apa itu? Belajar, ya kan? Maka terapkan tujuan dulu. Nah, dengan sikapmu itu, niatmu belajar, ya udah lakukan belajar gitu. Oh, aku sebagai pelajar, bersifatlah sebagai orang pelajar gitu. Jangan kamu nanti pelajar, udah mikirnya, oh aku mau jadi YouTuber gitu. Boleh, ya, boleh. Aku mau ikut turnamen supaya masuk RRQ. Boleh, saya nggak melarang gitu. Tapi ingat tuh, tugas utama itu ya yang dikasih sama C, itu adalah mau belajar gitu. Sebagai pelajar kamu tuh nggak ada disuruh cek kamu menjadi YouTuber kan? Enggak, Nggak ada kamu disuruh untuk main apa kan? Masuk epos, RRQ enggak kan? enggak. Karena hanya 1 banding 1 juta orang yang bisa masuk tim e-sport itu loh. Jujur aja saya bilang, begitu banyak sayang kamu. Bukan nggak bisa hanya cuma bisa 1 hero 2 hero aja kamu menguasai. Mereka itu udah ahli hampir semua all role, ya semua dari apa fighter, support itu baru bisa dipakai assassin. Nah, jadi kalau saya rasa bilang, aduh hanya 1 banding 1 juta gitu. Mereka itu kan rata-rata sekolah semua loh, jangan salah. Mereka main e-sport, mereka sekolah juga. Jadi bukan mereka main e-sport, mereka berhenti sekolah, tidak. Itu lanjut. Nah, contoh Luminer itu kemarin, lanjut kan sekolahnya kuliahnya kan? Ya lanjut Pak. Kan dia hanya cuma untuk sebentar aja gitu. Ada masanya itu tuh. Nanti besok, ini kan Mobile Legends. Besok ada lagi yang lain, game lain lagi. Udah bilang Mobile Legends nanti. Nah, berganti tuh, lama-lama sih berganti ya tuh. Itu maksud saya aja. Jadi jangan fokus kamu ya Mobile Legends aja gitu. Sampai habis itu uang gitu kan. Sampai yang bisa uang, apalagi sampai bisa mencuri gitu kan. Ya, penyancik mau cincin. Itulah. Itu paham kan di sini kan bro? Ngerti kan? Ngerti, Pak. Itu kita harus ada rasa bersyukur itu. Aku udah di sama C, udah di kampung sama C, dia sama C, adik-adikku juga. Itu kemarin saya lihat itu di foto profil kamu itu yang di akun ada foto cewek itu. Anak mana itu bukan sekolah sini ya? Bukan Pak, itu cewek saya. Dia kelas di SMP kelas 1 sana Pak. Nah, SMP 1. SMP 1, iya. Nah, itu udah main Mobile Legends ini main cewek lagi. Ya. Semana nih ceritanya? Sekarang pas cewek aktif gitu kan, ada kawan ngajak mabar. Sekarang dibilang dulu nanti aja mainnya, ini fokus ke cewek dulu. Nanti kalau cewek udah off, barulah mabar lagi sama kawan. Gitu. Bisa fokus dulu itu? Bisa Pak. Pernah jalan? Masih? Pernah
kerahasiaan kita sekarang saya bongkar. Hanya saya aja yang tahu gitu. Pernah lagi itu Pak jual menggadaikan kereta. Gadaikan kereta lagi. Kereta injek yang untuk pergi ke ladang itu Pak. Yang butut-butut itu loh. Iya, yang betul-betul itu. Itu digadaikan untuk top up diamond juga Pak. Allah Akbar. Digadaikan tahu Cik tuh. Tahu. Iyalah. Terus di apa lagi? Cik. Bayar lagi enggak? Ditebusin cek lagi itu. Namanya lah kereta untuk ke ladang Pak. Allah, kereta lagi cincin kereta. Ini udah luar biasa nih sabaran Cik dan malam-malam. Itu pas menggadaikan kereta dengan Pak Ince kan tahu. Itu hampir diusir dari rumah saya Pak. Iya, enggak semua bisa kayak gitu. Ya kamu lah bro, kamu sebagai Ince. Kalau saya jadi alunya. Marah nggak kamu kayak gitu kan? Kok saya jadi Ince ini Pak langsung usir lah dari rumah. Tapi Ince nggak ngapain kan sama. Enggak, Ince saya baik Pak, penyabar. Sabar kan, karena kamu itu udah apa gitu, dianggap kayak anak sendiri, walaupun kan beda kan, hubungannya beda, anak kandung sama anak dari abang kakaknya kan, beda pastinya kelakuannya. Tapi ini udah kayak anak sendiri dibuat. Ince itu pun udah saya anggap itu ayah saya Pak, karena dia dari kecil saya dulu sama adik saya dia yang merawat kami. Ya, tapi kenapa gitu kelakuan sama Ince ya? Nggak tahu Pak, itu namanya dah candu kali main ML. Lama-lama udah kayak narkoba ya kan, harus beli skin. Apa berkurang bukan power, betapa powernya itu. Damage-nya kalau menurut saya makin sakit Pak. Ini sakit kan, Iya, beli skin ya. karena skin efeknya cantik. Saya aduh berat lah, skin kayak berat saya. Mahal itu kan. Iya, dia Skinetic tuh 889 DM. Ya, itu kan. Berapa itu harganya? 200 Pak. 200 kan? Mahal itu lah. Gak bisa beli apa itu 200 bisa beli jajan puas bakso gembung perutnya. Nah ya, kalau untuk makan perkara power itu aduh. Nah, kurang baik apa lagi di situ Pak? Udah kamu garikan katanya, cincinnya juga. Itu yang HP yang saya pakai itu Pak, itu pun dibeli Ince juga itu Pak untuk belajar. Iya, kemarin daring kan, alasannya Ya. untuk belajar. Iya. Kamu buat untuk apa? Untuk main ML lah. Nah, Main ML Pak. terus dibuat yang bagus, maksudnya untuk belajar. Iya. Supaya nggak ngelek ya kan. Kamu buat malah main game. Mulai jam 1 pulang lah itu lagi coba. Gimana itu tuh? Mana sebab apa yang kamu rasakan kalau kamu posisi itu? Sakit lah Pak. Sakit yang sedih kan? Sedih. Kayak awak anak yang awak besarkan, yang awak didik, udah terlalu sayang itu. Kamu jadinya manja gitu. Oh, aku bisa ngecek kok. Aku disayang sama apa kok? Kakek kok. Jadi kamu suka hati gitu. Apa yang kamu lakukan ya udah, nggak apa-apa kok. Nggak boleh gitu nak ya. Iya Pak. Saya pun belajar juga Pak. Iya. Kita kan melihat itu nanti kalau jadi kebiasaan kamu lalu itu bisa nanti jadinya masuk ke kriminal kalau membiasakan ya. Itu batasan kriminal kamu sampai umur 17 tahun loh. Umur 17 tahun kalau kamu melakukan itu kamu masuk penjara. Bukan penjara anak-anak lagi dah, langsung penjara yang dewasa langsung. Hukumannya berat, bisa sampai 5-10 tahun itu. Siksa di penjara ya Pak. Oh iya jelas lah nak. Ya tengok aja orang itu makan beras catu, campur pasir. Beras yang seadanya aja lah. Bahkan pakai kuah sayur, kuah gitu aja. Sayurnya nggak ada, yang penting apa? Berasa tak berasa. Macam nasi ketupat putih, gitu. Udah pernah masuk penjara belum? Maksudnya ngelihat orang di penjara udah pernah? Kalau dari HP pernah. HP, saya langsung pernah. Semana di depan. Di ruangan. Di ruangan itu ini
bisa sampai 80 orang gitu lah kurang lebih. 80 orang, Pak. Iya, jadi kalau tidurnya itu berdiri kadang. Tidurnya berdiri, nggak bisa saking padatnya di ruangan itu. Saking udah padat, nggak bisa lagi ruangan itu apa lagi buat untuk tidur sholat berdiri. Itu berdiri, terus saya berdiri. Kemudian saya nggak bisa tidur. WC-nya satu kan, Pak? WC ada tuh, udah, karena di situ buat WC di belakang kan, di dalam negara itu juga. Tahu nggak? Bau. Macam selera nggak kamu makan? Enggak, Kalau Pak. kamu bayangkan aja. Muntah-muntah lah, Pak. Iya. Lalu tahu kamu sakit kenapa? Bukan itu hal kriminal itu. Saya melakukan itu, Pak. Saya nggak kepikiran masuk penjara gitu. Yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Coba itu. Nah, di kamu, ancur di orang kan. Kawan-kawan kamu itu yang mohon maaf, kadang jajan tak jajan untuk beli buku, kamu ambil bukunya. Gimana nih, Pak? Uang saya semuanya habis di Mobile Legends. Nah, beli buku duit nggak ada. Ambil buku kawan, Pak. Iya, uangnya untuk turnamen ya kan. Beli skin, Beli skin, yang cewek. bayarin cewek makan. Coba lah gitu. Ya, ini saya bilang aja dulu. Ini kan kita mau proses ini, ya. Kamu udah tahu aja nih hal-hal ini salah, ya. Ini hal yang harus dilakukan. Jadi saya minta dulu nanti kita akan membuat itu behavioral kontrak, ya. Behavioral kontrak ini lalu yang mana kita buat perjanjian di situ, ya, perjanjian antara kamu dan saya. Iya, Pak. Nanti di situ buat bahwasanya perjanjian kamu akan berubah ke depannya sampai waktu yang ditentukan. Nanti akan saya berikan reward hadiah untuk Aldo. Hadiah. Iya. Hadiah apa, Pak? Hadiah nanti saya ambil konsepnya, ya. Kita buat konsepnya, kita buat setujuan sama-sama supaya nanti dirubah, ya. Iya, Pak. Karena kan ini saya berikan juga bantuan positif bagaimana kamu ini kan seorang pelajar, ya. Kamu ini untuk ilmu, kamu ini pengen nih untuk sukses kan, mau sukses kan? Mau, Pak. Gak bisa kalau sukses itu nggak sekolah, ya. Gak bisa. Kamu harus belajar, harus punya ilmu. Ilmu itu dari sekolah sudah diberikan sama encikmu, udah saya. Itulah dia kamu lakukan. Jadi jangan semua fasilitas sudah dikasih, kamu senang-senangnya itu. Macam tadi kan, kalau misalnya kamu curi lagi, di kemudian hari ya, kalau orang tak terima bisa masuk penjara. Penjara. Sedangkan posisimu ini, kalau saya bilang udah termasuk enak. Kenapa? Itu kawan-kawan banyak ya dikasih uang jajan, banyak yang nggak dikasih sepeda supaya untuk berangkat, jalan kaki dia dari ujung ke ujung, dari Pulau sana jalan kaki dia, banyak seperti itu. Nah, jadi kamu harus bersyukur, paham ya? Ya, paham, Pak. Jadi ini kita mau buat janjian nanti di level kontrak, ya. Saya ambil dulu. Ya, baik nak. Di sini kita akan melakukan behavioral kontrak, yaitu kontrak perilaku ya, Bu ya. Ya, Pak. Di sini kontrak perilaku yang menyatakan bahwasanya akan merubah tingkah laku kamu. Kita akan membuat jangka waktu, ya. Kesepakatan ini tuh kapan berapa lama nanti habis itu kamu tanda tangani ya. Ya. Dan situ nanti dibuat tanda tangan, nama. Lalu di sini ada reward yang saya berikan sama Aldo. Aldo mintanya apa nanti? Hadiah ya, Pak. Iya, hadiah nanti yang saya kasih sama kamu do ya. Tanggal berakhir kontrak nanti dibuat do di sini. Ini dia contohnya. Coba sekalian dibaca dulu. Baru kita tulis ya. Dari kontrak perilaku ini do konsepnya. Oke. Jadi tulis di sini do. Saya nama Aldo singkat aja. Nama Aldo ya. Ini tanggal berapa ya, Pak? Tanggal 13 loh, 13 bulan 12 tahun 2022. Ya, itu baca dulu menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. ya, dibuat yang pertama satu. Apa satu dong yang kamu buat itu apa
Cakep lah itu kan bandar itu jadinya. Ya Pak. Nah, coba baca yang pertama Pak. Nah, Tidak akan mengambil barang teman lagi. akan mengambil barang teman lagi. Yang kedua, tidak barang apa tadi itu? Barang. Pulpen lah ya termasuk ya. Ya, ini termasuk pulpen. Baik, yang kedua tidak akan mengambil mangga atau tunggu tidak akan mengambil iyalah buat tidak mengambil mangga kawan lagi mangga lagi. kan tadi kan masalah yang kedua itu kan karena faktor itu kan tuh Ya Pak. masalah ngambil mangga di jok ya kan Kereta. kereta. Oke, jadi tuh di situ dibuat nanti ada saya tanda tangan nama saya. Ini nama kamu dulu. Tanda tangan. Ya, ya. Nama di konsili itu nama kamu, tanda tangan. Namanya di bawah. Lalu ya, lalu tuh di sini usaha yang dikatakan berhasil jika saya tidak mengulangi lagi. Nah, lalu di sini tuh yang kedua baca apa nih? Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan. Pak, lalu di sini kita buat kesepakatan tuh, sama kan? Mau apa nih lalu sebenarnya sama saya? Kita saya kasih. Coba kan saya jawab Pak. Jangan, nanti itu kan masalahnya Mobile Legends kan nggak hal positif kan? Saya kan sebagai guru nggak bisa ngasih doa itulah yang berkaitan dengan peralatan mungkin sekolah apa gitu. Oh, tas saya lah Pak. Ya. Karena tas saya udah kuya. Udah kuya ya. Iya, Oke, Pak. ini setuju kita ya. Deal ya, jawab dulu nih soalnya ya. Ya Pak. Oke, baik. Apabila saya berhasil melakukannya, tulis saya akan mendapatkan tas baru ya dari saya, baru saya beli nanti. Ya Pak. Tas baru. Nah, tanggal berakhirnya kontrak kapan nih? Ini kan kita dari Desember sampai nanti kamu bulan 3 lah buat bulan Maret, Februari, Maret ya. Maret 2023. Buat tanggalnya tanggal 15 Maret. Ya, di depan ya 15 Maret, saya kan belum. Ya Pak. 15 Maret tahun 2023 ya. Jadi sampai 3 bulan ya, ya. Nah, jangan sampai mengulangi lagi ya, tuh. Ya Pak. Oke, jadi di situ dibuat tanda tangan. Kan udah sah, nanti Iya, dibuat Pak. sama saya ya. Nanti saya tanda tangan di sebelahnya. Aldo. Sama? Udah. Ya Pak. Ya, jadi di sini kan Aldo. Kita udah nih melakukan beberapa kontrak ya. Tidak laku. Bisa kamu bacakan dulu yang apa yang udah kamu buat? Saya Aldo pada tanggal 13 bulan 12 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, tidak akan mengambil barang teman lagi. Yang kedua, tidak akan mengambil mangga kawan lagi. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak mengulanginya lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan tas baru. Tanggal berakhirnya kontrak bulan 15 Maret 2023. 15 Maret 2023 ya. Ada tanda tangan situ ya. Ya Pak. Tanda tangan Aldo. Ya, nanti sini konsepnya ya. Oke, nanti saya tanda tangani. Jadi ini sah udah kontrak tinggal kita ya. Bilateral kontrak yang nantinya menjadi kesepakatan kita bersama tuh. Ya Pak. Ini kita buat dengan jangka waktu yang ditetapkan selama 3 bulan kurang lebih ya. Jadi dari situ harapan saya lalu bisa berubah ya. Insya Allah Pak. Jadi tidak mengulangi lagi masalahnya sama kawan, tidak mengganggu kawan, mencuri-curi lagi ya. Jadi apa yang kamu rasakan ini sekarang setelah kita membuat perjanjian ini? Gimana rasanya? Udah Lega ya? lega dari les Pak.
ya. Jadi harapan saya itu dulu kita bersama-sama, saya udah membantu Aldo dalam proses konseling individu ya. Jadi nggak usah takut, Aldo saya tekankan lagi untuk terkait semua kerahasiaan yang kita ceritakan satu sama lain. Ini udah saya jamin kerahasiaannya ya. Di sini kan ada evaluasi hasil. Kita di sini buat evaluasi hasil untuk Aldo tulis. Di sini ada nama lengkap, nama Aldo, kelas Aldo, buat masalah kita apa, masalah apa perilaku, mencuri. Lalu di sini tanggalnya tanggal hari ini loh, ya? Ya, tanggal 13. Di sini nanti dicek tuh apakah gimana proses konselingnya. Aldo baca dulu apakah bagus, ya kan? Setuju, tidak setuju, atau sangat setuju, atau sesuai, ya? Nanti dicek mana yang betul. Lalu di sini ditandatangani, di bawahnya buat nama. Ya, Ya? Pak. Boleh buat kesimpulan, boleh nggak, terserah Aldo. Silakan. Sini tanda tangan, Pak. Iya, tanda tangan baru di bawahnya nama. Bapak. Oke. Terima ya. Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin ini kan kita udah bicara curhat satu sama lain tentang masalah Aldo, tentang hal apa aja yang harus dirubah ya. Ya, Pak. Kalau juga buat tadi perjanjian dual kontrak, kontrak perilaku, yang mana perilaku menteri Aldo itu yang ngambil step, titik, kawan, sampai ngambil magang. Itu hal yang bisa dirubah ya. Iya, Pak. Jadi mungkin sajalah proses konseling individu. Saya sudah sampai sini. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini sih, Pak. Ya.